Cek sound. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wasallim innaka Hamidum Majid. Baiklah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin, hadirat semuanya sedang tarbiyat online yang berbahagia. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih bisa kembali melaksanakan acara tarbiyat ini meskipun masih secara online ya, mudah-mudahan tidak mengurangi dari substansi ataupun pokok dari maksud dan tujuan tarbiyat ini, yaitu untuk menambah ilmu kita, kemudian menambah keimanan, ya, kecintaan dan ketakwaan kita, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Islam dan jemaat ini. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya. Pada malam hari ini kan ini minggu pertama ya di bulan 7 ini ataupun di bulan Juli ini. Jadi seperti biasa ya, untuk minggu pertama saya akan menyampaikan materi yang diambil dari tafsir Al-Quran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan surat As-Saffat ya, ayat yang ke-103. Ya, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balago ma'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ajbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatib al ma tu'ar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Arti dari ayat ini adalah bahwa falama balago ma'ahus sa'ya, maka ketika anak itu telah cukup usianya untuk bekerja bersamanya, qala, ia berkata, ya bunayya, wahai anakku, ini aro fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, anni azbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Fangzur madza taro, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Qala, ia menjawab, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan. Satajiduni, ya, insyaallahu minas sabirin. Ya. Dan insyaallah ya, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, hadirin Bapak, Ibu-ibu, ayat ini erat kaitannya dengan masalah Idul Kurban atau Idul Adha yang kurang lebih beberapa hari lagi kita akan laksanakan atau akan peringati momen tersebut. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya,
tafsir dari ayat yang tadi saya bacakan, yaitu surah As-Saffat, ya, surah yang ke-37, ayat yang ke-103 ini. Ya, mudah-mudahan dengan kita membaca kembali ayat ini, ya, bisa mengingatkan kita, ya, ke dalam pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ini juga sangat erat kaitannya dengan jemaat, ya, dengan Islam ini. Ya, setiap hari kita mengucapkan sholawat kepada yang mulia Rasulullah SAW, yang mana di dalam isi sholawat tersebut pun, ya, ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, di dalam ayat yang tadi saya bacakan itu, di sini ada tafsir, ya, berupa catatan kaki, ya, nomor catatan kakinya itu 2497. Nah, di sini ditafsirkan bahwa Al-Quran berbeda dengan Bible mengenai siapa dari kedua putra, apakah Nabi Ismail ataukah Nabi Ishak alaihissalam, ya, maksudnya dari putra Nabi Ibrahim, yang sesuai dengan perintah ilahi dikurbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut Bible, putra itu ialah Nabi Ishak alaihissalam. Ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Pada pihak lain, Al-Quran menyatakan dengan jelas dan gamblang bahwa putra itu ialah Nabi Ismail alaihissalam. Bible sendiri bertentangan di dalam uraian ini. Menurut Bible, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan mengorbankan putra tunggalnya. Tetapi Ishak alaihissalam bukanlah satu-satunya putra beliau. Nabi Ismail alaihissalam lebih tua kira-kira 13 tahun daripada Nabi Ishak alaihissalam. Dan selama itu ia adalah putra tunggal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan karena ia putra pertama, maka lebih-lebih lagi menjadi kesayangan dari sang ayahnya. Ini beberapa alasan ataupun perbandingan antara penjelasan Bible dengan Al-Quran. Ini perlu kita ketahui juga. Oleh karena itu, maksud akalah jika Nabi Ibrahim alaihissalam telah diminta oleh Tuhan mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya, ialah satu-satunya putra yang bernama Ismail. Sebagian penganjur Kristen telah gagal dan sia-sia berusaha menunjukkan bahwa karena Ismail diperanakan oleh seorang sahaya wanita, ia lahir atas perihal manusia secara wajar. Sedang Ishak diperanakan oleh wanita merdeka. Ia lahir oleh sebab perjanjian. Nah, ini di dalam Galatia pasal 4, 22 dan 23, ya, ayatnya. Nah, ini perlu kita ketahui, memang dari segi kepercayaan antara kita dengan Kristen ada sedikit perbedaan, ya, bahwa mereka menganggap yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itulah putranya Ishak. Tetapi kalau menurut penjelasan Al-Quran, ya, secara gampang di sini dikatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail alaihissalam, ya, karena di situ ada penjelasan bahwa satu-satunya putra, ya, yang dikorbankan itu Nabi Ismail alaihissalam. Tadi dijelaskan di dalam tafsir ini, ya. Nah, kemudian selisih ataupun jarak rentang waktu antara Nabi Ishak dengan Nabi Ismail itu duluan Nabi Ismail. Jadi di sini masuk akal lah kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang dikorbankan itu anak yang paling disayang, karena memang anak yang ditunggu-tunggu, ya, ataupun yang diminta-minta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tadi setelah cukup dewasa usianya itu dikorbankan. Nah, kemudian di sini dilanjutkan juga. Di samping kenyataan bahwa Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam, termasuk keluarga Raja Mesir dan bukan seorang sahaya wanita, Ismail alaihissalam berulang-ulang disebutkan di dalam Bible putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama benarnya seperti halnya Ishak alaihissalam disebut putra pula di dalam Bible. Nah, tambahan pula
Janji-janji serupa itu diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai kebesaran Nabi Ismail alaihissalam pada kelak, ya, ataupun di kemudian hari, seperti juga mengenai Nabi Ishak alaihissalam. Kecuali penggantian nama Ismail menjadi Ishak yang agaknya disengaja, ya, dan Marwah, ya, sebuah bukit di sekitar Mekah, menjadi Moriah. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam telah meninggalkan Ismail alaihissalam bersama ibunya Siti Hajar ketika Ismail alaihissalam masih kanak-kanak. Tiada satu tempat pun di dalam Bible yang dalam memberikan dukungan sedikit pun kepada anggapan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menyerahkan, ya, Ishak alaihissalam sebagai kurban dan bukan Ismail alaihissalam. Tetapi, ya, dalam pada itu tidak ada jejak didapati dalam upacara-upacara keagamaan orang Yahudi dan Kristen mengenai pengorbanan Ishak alaihissalam, ya, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menurut anggapan mereka. Nah, ini pun menjadi salah satu alasan, ya, kalau memang mereka ngotot bahwa yang dikorbankan itu adalah Nabi Ishak alaihissalam, tapi kan tidak didapati di dalam agama mereka itu ritual seperti di dalam Islam. Ya, bagaimana mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mengorbankan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kalau kita di dalam Islam kan sampai saat ini dan bahkan seterusnya, ya, jasa ataupun pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam itu terus diabadikan. Ya, makanya ada ritual ataupun istilahnya Idul Adha tadi. Nah, itu. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwa, ya, sedangkan kita, maksudnya kaum muslimin yang merupakan keturunan rohani Nabi Ismail alaihissalam, dengan semangat menyala-nyala memperingati pengorbanan yang diniatkan beliau, yaitu dengan menyembelih domba-domba atau kambing-kambing setiap tahunnya di seluruh dunia pada hari ke-10 Zulhijjah, ya, pada hari Idul Adha. Pengorbanan domba dan kambing oleh kaum muslimin ini membuktikan tanpa dapat dibantah atau diragukan bahwa Nabi Ismailah yang dibaktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kurban, bukan Nabi Ishak alaihissalam. Pada hakikatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diperintahkan untuk menyempurnakan kasat beliau di dalam kenyataan yang sungguh-sungguh. Jadi hakikatnya bukan betul-betul beliau menyembelih Nabi Ibrahim, tidak, ya. Nabi Ismail, tidak Nabi Ibrahim. Ya, hal itu hanya merupakan peragaan secara praktis mengenai niat dan kerelaan mengorbankan putranya yang dikehendaki dari diri beliau. Kasab itu menjadi sempurna secara simbolis pada Siti Hajar dan Ismail alaihissalam yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di lembah Mekah yang pada saat itu merupakan padang belantara, ya, yang tandus, kering, juga gersang. Perbuatan berani itu sesungguhnya melambangkan pengorbanan Ismail alaihissalam. Perintah ilahi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam pertama-tama supaya mengorbankan putra beliau dan kemudian mencegah melaksanakannya ke dalam amal nyata. Menunjukkan pula bahwa perintah itu dimaksudkan menghapuskan pengorbanan manusia sebagai suatu kebiasaan yang tidak manusiawi yang lazim pada saat itu di antara kebanyakan bangsa. Nah, jadi memang hikmah dari tadi, ya, penggantian pengorbanan Nabi Ibrahim dengan kambing ataupun domba itu salah satunya yaitu untuk menghapuskan, ya, suatu kebiasaan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu mengorbankan manusia, ya. Memang ada banyak terjadi, ya, bahkan kita bisa lihat di dalam saya suka memperhatikannya di film-film ataupun di cerita-cerita zaman dahulu, ya, bahwa ada yang mereka itu betul-betul mengorbankan manusia, ya, ada yang dipenggal, ada yang disembelih dan lain sebagainya. Nah, itu suatu upacara ataupun satu tata cara yang dia tidak memiliki rasa kemanusiaan sedikit pun, ya. Nah,
dengan digantikan tadi pengorbanan bentuk kambing itu ya, ataupun domba ataupun hewan sembelihan ya, ini untuk menghilangkan tadi ajaran yang tidak manusiawi tadi, salah satunya itu. Nah kemudian ya, hikmah yang lain di balik tadi pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam atas anaknya, yaitu Hadrat Ismail alaihissalam ya, kita tahu bahwa Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar itu kan ditinggalkan di hutan di belantara yang tandus ataupun kering. Nah, ini pun juga memberikan pelajaran kepada kita ya, bahwa kita ini kalau di dalam satu keluarga itu diusahakan menjadi seperti Ibrahim kecil ya, artinya seperti keluarga Nabi Ibrahim kecil. Ya kalau dia sebagai seorang bapak, ya bagaimana menjadi seperti Nabi Ibrahim. Kemudian kalau dia menjadi seorang istri, ya, bagaimana dia seperti Hadrat Siti Hajar, ya, yang dia itu istilahnya rela ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di suatu tempat yang kering, yang tandus, yang gersang, ya. Ini tidak lain untuk membela agama juga. Ya. Nah, kalau kita misalkan di posisi sebagai anak, ya, kita harus seperti Nabi Ismail alaihissalam, ya. Yang mana ketika bapaknya mendapatkan perintah ya untuk masalah keagamaan ya, sampai ke titik tertinggi tadi, titik nadir misalkan harus disembelih sekalipun ya, Nabi Ismail alaihissalam menjawab, ya abatib al, katanya, wahai bapakku, ya laksanakanlah perintah itu. Nah jadi ini satu gambaran satu keluarga yang dia baik seorang bapak ataupun seorang ayah, seorang ibu ya, ataupun seorang istri dan seorang anak ya, berjuang sekuat tenaga ataupun berusaha sekuat tenaga untuk menyerahkan segala sesuatu di dalam pengkhidmatan ke dalam Islam ya. Satu memang belum ada Islam, ke dalam satu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah untuk kita pun seperti itu juga. Ya, kalau kita sekarang di dalam jemaat ya dituntut untuk pengorbanan misalkan dari segi waktu ya, orang tua kita misalkan harus berangkat, sementara anak-anaknya ya berangkat urusan jemaat, anak-anaknya ditinggal. Nah, sebagai anak pun harus rela. Ya. Atau misalkan anak istrinya ya, bapaknya berangkat untuk kepentingan jemaat, apakah misalkan itu ada istimewa, ada jalsa, ada dan lain sebagainya. Nah, anak istrinya pun harus rela ditinggal. Begitu juga sebaliknya misalkan seorang bapak, ya istrinya pengurus misalkan di dalam ke badan lajnah ya, dia harus pergi untuk mengurus ya acara lajnah dan lain sebagainya. Dia harus ditinggal. Nah, itu pun harus rela juga. Ya. Begitu juga di dalam pengorbanan-pengorbanan yang lain. Nah, termasuk sekarang ya, kita bisa kan akan menghadapi Idul Adha. Ya, kita dituntut untuk berkurban misalkan. Nah, ini antara anak, bapak dan ibu semuanya harus kompak bahwa dia sepakat ya akan ikut berkorban tahun ini misalkan. Jangan misalkan menjadi gontok-gontokan dari salah satu keluarga, ada yang tidak setuju dan lain sebagainya. Dan ini tidak bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran yang bagaimana dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim ya dan anak istrinya itu. Nah, ini salah satu hikmah dari tadi ayat yang menyatakan tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam atas anak beliau ya. Jadi tidak hanya atas anak beliau, istrinya pun sama begitu juga. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam ayat ini dijelaskan secara lahiriah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah benar-benar siap untuk menyembelih putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya melihat ru'ya itu sekali, ya, melainkan berulang kali melihat ru'ya beliau menyembelih putranya itu. Akan tetapi, walaupun makna menyembelih putranya secara lahiriah itu ada di dalam pikiran beliau, namun selama itu beliau tidak pernah menzahirkan tindakan itu atas putranya. Sampai beliau sendiri siap untuk itu. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat bahwa palama balago ma'ahu sa'ya. Artinya, tatkala ia sudah mampu untuk berlari-lari kecil dan bekerja keras dengan beliau, ya, dan tetapi takbir dari ru'ya tersebut adalah Nabi Ismail alaihissalam ditinggalkan di suatu lembah padang pasir yang gersang, yang tidak ada air dan tumbuh-tumbuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala lalu
menahan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tidak melakukan tindakan lahiriah tersebut. Dan selanjutnya dinyatakan bahwa sebenarnya sejak semula pun beliau telah menyempurnakan ru'yanya itu. Arti daripada Zibhin Azim adalah wujud agung yang paling mulia dari segenap nabi-nabi yang telah melakukan berbagai pengorbanan di jalan Allah Ta'ala. Yang tiada lain adalah wujud Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedatangannya itu menjadi sempurna karena selamatnya Nabi Ismail alaihissalam dari penyembelihan. Nah, jadi akan diganti dengan pengorbanan yang lebih besar itu, yaitu itu. Ya kalau misalkan pada saat itu betul-betul Nabi Ismail disembelih, ya tidak akan mendapatkan ataupun tidak akan sampai keturunan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dikatakan bahwa akan diganti dengan pengorbanan yang lebih besar lagi, yaitu dengan lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendirikan agama Islam ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.